Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ingkang sepindah kula maturaken syukur dumateng Allah ingkang sampun paring kita kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami ing siang punika saged begini sosialisasi implementasi filosofi pendidikan Indonesia berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah untuk SD Negeri Krajan 1 dan SD Negeri Krajan Sekawan. Ingkang siang punika kula mengadakan acara sosialisasi menika niku kagem menunaikan tugas pendidikan guru penggerak yang mana pada bulan November dan Desember kita telah menyelesaikan satu modul. Dan satu modul itu ada modul 1.1 sampai 1.4 dan kami wajib mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, langsung mawon kagem gumani wekdal acara ingkang sepindah sak mangke sumangga sambutan saking Kepala SD Negeri Krajan 1 atau yang mewakili kagem Ibu Suharni wekdal sautahipun kula sumanggaken. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu dari pembawa acara Bapak Guru dan Ibu Guru SD Krajan 1 dan SD Krajan 4 yang saya hormati. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada saat ini kita masih dapat berkumpul di ruangan SD Krajan 1 dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, diberi hidayah, inayah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Krajan 1 ini. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk undangan dari Ibu Dewi dan Ibu Arum. Selanjutnya kami juga mohon maaf apabila nanti dalam saya menyampaikan sesuatu ada kekurangan, kekeliruan berhubung kurangnya pengalaman saya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, dalam acara ini kami sangat setuju dan juga sangat mendukung dengan adanya guru penggerak sehingga nanti bisa memajukan pendidikan terutama di SD Krajan 1 dan SD Krajan 4. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, berhubung untuk hari ini Bapak Kepala Sekolah SD Krajan 1 sudah tidak ada, SD Krajan 4 juga tidak berkenan hadir karena ada keperluan. Yang saya sampaikan hanya singkat saja. Saya mendukung adanya guru penggerak sehingga dapat sekali lagi dapat memajukan pendidikan anak-anak, meningkatkan kecerdasan dan karakter peserta didik. Saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini acara sosialisasi guru penggerak dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna sabda pangandikaken saking Ibu Suharni, matur suwun Ibu Suharni. Acara ingkang salajengipun bilih menika doa ingkang sakmangke badhe dipun salirani dening Bapak Nur Mufid.
Monggo Bapak Nur Mufid wekdal pasemanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan doa dengan tata cara Islam bagi rekan-rekan yang selain non-Islam. Diharap kami bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mugi-mugi acara sosialisasi ing siang menika saking awal dumugi akhir samangke panjenengan paringi aman, selamat, lancar kalian barokah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun dumateng Bapak Nur Mufid. Nggih, kagem gemayokta langsung mawon acara inti kita pada hari ini, sosialisasi implementasi filosofi pendidikan Indonesia berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah SD Negeri Krajan 01 dan SD Negeri Krajan 04. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kami bersama Bu Dewi berkolaborasi mensosialisasikan materi tentang filosofi pendidikan Indonesia berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Nah, alur konsep yang akan kita sampaikan, materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama nanti ada menuntun, kemudian yang kedua ada kekuatan kodrat, yang ketiga ada pendidikan yang berpihak pada anak, kemudian anak itu bukan tabula rasa, yang selanjutnya ada filosofi petani, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Berikutnya untuk dasar-dasar pendidikan tentang anak itu bukan tabula rasa sampai budi pekerti akan disampaikan oleh Ibu Sri Buana Hendra Dewi. Monggo. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Sekedar menguatkan hari ini materi kita berfokus pada dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, juga bagaimana mewujudkannya di sekolah dengan mewujudkan budaya positif di sekolah nanti di modul berikutnya. Nah, di saat ini akan kita lanjutkan dulu untuk yang bukan tabula rasa. Baik, menurut pandangan seorang ilmuwan dari Eropa dulu berpendapat bahwa anak itu adalah seperti kertas kosong dan guru itu memiliki kewajiban untuk membuat tulisan di sana. Nah, teori yang diungkapkan oleh beliau adalah tabula rasa. Nah, setelah dipelajari oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu berpendapat yang berbeda, bahwa anak itu bukanlah tabula rasa. Nah, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi sudah ada, dia itu bakalnya besok mau jadi seperti apa, bakatnya seperti apa, itu sudah tergambar dalam dirinya sejak lahir. Kemudian tujuan pendidikan adalah menuntun. Menuntun dalam hal ini adalah memfasilitasi dan membantu untuk menebalkan garis samar-samar
agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menebalkan garis yang sudah ada sejak lahir itu? Kita lanjut. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural budaya. Dalam hal ini, bahwa anak dalam mencapai tujuannya, mewujudkan kodrat dirinya, menebalkan laku anak tersebut dengan mewujudkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat zaman itu apa? Mari kita pelajari bersama. Nah, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak, yaitu kodrat alamnya anak. Ada beberapa tahapan. Ini sudah diterapkan di Taman Siswa, institut yang didirikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sana ada 4 tahapan. Yang pertama adalah eksplorasi pengalaman raga, indera, imajinasi. Itu ada di Taman Indria. Jadi mereka dalam institut Taman Siswa ini membagi beberapa bagian. Ada Taman Indria, itu kalau zaman sekarang itu PAUD. Kemudian tahap berikutnya ada di mengenal dan menguasai teks. Nah, ini ada kalau di zaman sekarang itu ada di kelas 1 sampai kelas 3. Jadi memang seharusnya kita saat ini mengajar untuk anak di kelas 1 dan sampai kelas 3 itu sebenarnya yang paling baik. Dan memang kemampuan anaknya baru sampai sebatas ini, mengenal dan menguasai teks. Kemudian untuk selanjutnya ada tahapan berikutnya adalah memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Nah, ini ada di kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian pelajaran mandiri itu ada di tingkat SMA. Kita lanjut. Nah, di dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntut itu tidak hanya menuntut dari segi intelektual saja, melainkan juga dari budi pekerti. Apakah budi pekerti tersebut? Mari kita lihat lebih lanjut. Budi pekerti yaitu watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi merupakan pikiran, perasaan, kehendak, kemampuan. Kemudian pekerti adalah tenaga. Dari keselarasan kesemuanya ini, dari cipta, rasa, karsa, karya, pekerti, menciptakan keseimbangan di dalam hidup. Inilah proses belajar. Diharapkan dengan mempelajari budi pekerti tersebut, anak-anak tidak hanya pintar secara materi, tetapi mampu mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, di Taman Siswa itu model pembelajarannya tidak pakem seperti kita mempelajari di sekolah-sekolah pada umumnya. Di sana mempelajari, tadi di awal sudah dijelaskan, ada karena kodrat anak itu sejatinya bermain. Mereka menggunakan teknik permainan yang sering digunakan saat itu adalah bermain dakon dan gobak sodor. Dan di sini untuk menyelaraskan budi pekertinya, di sana menerapkan yaitu yang namanya bermain gamelan bersama. Di sini nilai budi pekertinya adalah ada kolaborasi. Dalam bermain gamelan itu harus saling harmonis, satu dan yang lainnya harus harmonis. Kalau tidak menang-menangan dewe, nanti nggak jadi lagu yang bagus. Di sinilah budi pekerti dikembangkan. Tidak hanya pintar, tapi ngerti dengan sesama. Nah, ini salah satu trending topik beberapa waktu yang lalu, bahwa gamelan bisa jadi sarana terapi narapidana di Inggris. Nah, di sini kita untuk mewujudkan dasar-dasar
pendidikan tersebut, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru adalah sebagai selayaknya seorang petani. Ya. Bagaimana maksudnya sebagai seorang petani? Yuk kita lihat lebih lanjut. Nah, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi intinya apa? Kembali kita ke kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa anak itu kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, mendampingi untuk menebalkan garis-garis tersebut. Menebalkan garis-garis tersebut itu tadi didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Tanaman jagung, kita sebagai seorang guru yang dinamakan sebagai seorang petani hanya bisa menuntun. Kalau kita mau menanam jagung, ya kita harus memelihara dengan cara memelihara jagung. Tidak bisa kita memelihara jagung dengan cara memelihara padi. Nggak bisa, nggak akan berhasil. Begitu juga pengen tanam mangga, tapi perawatannya dengan cara menanam padi, nggak akan berhasil. Nah itu juga yang akan bantu kita menjelaskan tentang apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa guru menuntun itu harus mengerti anaknya ini punya kemampuan di mana, dia kelebihannya apa, itu kita harus tahu. Ya, jadi kita kalau memang kita secara kurikulum memang tidak bisa mulus mengimplementasikan mengajar dengan sistem sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini, tetapi ternyata ini punya efek yang baik bagi pertumbuhan anak. Gitu. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini seperti ini contohnya menanam jagung itu dengan cara menanam jagung. Tidak bisa seperti menanam padi. Nah, di sini pesan kunci dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya ada beberapa. Nah, ini dia yang pertama. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun semua kekuatan yang ada di dalam diri anak, mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam diri anak, mengembangkan potensi anak sehingga potensi itu dapat bermanfaat bagi dirinya, bagi kebutuhan dirinya, dan juga bisa diterapkan di dalam masyarakat. Tidak hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga bisa untuk kepentingan bersama. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini dijelaskan kembali bahwa menuntun di era Ki Hajar Dewantara itu jika dibandingkan dengan saat ini kita di abad ke-21 itu dijabarkan menjadi kegiatan kolaboratif, kritis reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif. Kemudian ucapan selamat dan bahagia itu jika dijabarkan ke dalam pemahaman pendidikan di abad era 21 itu menjadi well-being. Well-being itu apa? Student well-being adalah kondisi di mana lingkungan, kemudian kondisi kelas, kemudian kondisi fisik dan kondisi non-fisik di lingkungan sekolah sangat mendukung situasi belajar sehingga siswa bisa belajar dengan hati yang gembira atas keinginan dirinya sendiri. Nah, disebut sebagai student well-being. Nah, di sini kita bisa lihat di masa lampau
kita memakai istilah pendidikan yang menuntun. Kemudian di masa ini diharapkan pendidikan bisa menjadi pendidikan yang bergotong royong, yaitu kolaboratif, reflektif, kritis. Tidak sekedar menuntun untuk bisa menguasai materi secara intelektual, tetapi juga bisa menerapkannya di dalam masyarakat. Dan kedepannya diharapkan manusia pelajar Indonesia menjadi murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Baik, kita lanjut. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan asmara. Ini dia. Kita sebagai guru tidak hanya menuntun mendidik, tapi menciptakan rasa takjub dan kasmaran kepada kita. Waduh, ini dia. Kasmaran yang seperti apa? Kurikulum nomor 3. Ini kurikulum yang terbaru kita nanti, Pak. Aku tak bayar PP ngomong paham. Baik, rasa takjub dan kasmaran kepada gurunya, bukan asmara yang seperti itu ya Bapak Ibu, tapi menciptakan suasana yang menyenangkan, yang hangat, yang komunikatif. Ya, dalam pendidikan itu harus terjadi secara dua arah, dari guru ke murid, murid ke guru, harus bisa tercipta. Untuk itu, guru harus bisa menciptakan suasana yang membuat murid tertarik pada gurunya. Guru mendekat pada murid untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, kita lanjut. Ini dia, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Ya, nah ini terjadi juga. Tidak bisa kita cuma guru ngasih tok, tapi muridnya nggak mau. Harus terjadi dua arah supaya pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, potensi anak bisa dikembangkan. Bagaimana caranya? Ini adalah kita mendekat kepada anak, kembali pada prinsip menghamba pada anak. Ya. Menghamba ini bukan terus kita dari bature bocah enggak, ya. Tetapi kita melayani, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, agar apa yang menjadi kebutuhan siswa itu dapat terakomodasi oleh sekolah, dan sekolah bisa mengetahui kebutuhan mereka dan mengembangkannya dengan baik sehingga tercipta student well-being. Nah, ini untuk materi yang pertama kita sudah selesai. Jadi intinya tadi untuk dasar-dasar pemikiran tadi, yang pertama kita adalah menuntun dulu, menuntun anak. Kemudian kita mengenal kodrat alam dan kodrat zaman anak, bahwa anak itu bukan tabula rasa yang datang kosong melompong dan harus kita isi sebanyak-banyaknya agar tercipta person yang seperti yang kita inginkan. Tidak bisa seperti itu, karena anak punya bawaan sendiri-sendiri. Anak harus dituntun secara perlahan-lahan. Menuntunnya tadi dengan menciptakan suasana dua arah. Satu arah antara siswa dan guru, guru dan siswa harus sehati. Siswa harus terpaut dan kasmaran pada gurunya, biar terbuka hatinya secara mandiri. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, guru bertindak layaknya seorang petani, bukan seorang diktator. Seorang petani bagaimana? Menumbuhkan bakat anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, menuntun sesuai bakat yang dimilikinya. Jangan memaksakan kehendak kita. Nek nyatane kita oyak-oyak target kurikulum, ya wis, nek bocah memang secara intelektual tidak bisa, ya segitu saja. Kita gali potensinya yang lain, kita kembangkan di sana.
Kalau di sini banyak contohnya, secara akademik nonsen, tapi ternyata keahlian di bidang olahraga itu luar biasa. Bukan berarti kita berhenti dan menyerah untuk mengembangkan di akademik. Kita jalani secara perlahan sampai anak ini setidaknya pada ketuntasan dasar. Dan untuk potensinya itu kita gali, kita kembangkan. Ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua. Ini adalah materi kita yang kedua, yaitu seperti tadi, untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka. Ya. Merdeka itu bukan berarti kita terus bebas sakar PDW, enggak. Guru yang merdeka terus sakar PDW juga enggak. Murid yang merdeka belajar sakar PDW ya enggak. Justru di sini ada kemerdekaan itu perlu adanya suatu tanggung jawab yang lebih besar agar kemerdekaan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini untuk mendukung semuanya itu perlu adanya budaya positif dan ekosistem positif. Kita ambil perumpamaan saja. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu, dan lain sebagainya. Ini adalah kalau kita di dalam pendidikan itu kita membudayakan, membuat suasana, menciptakan suasana yang mendukung jadinya proses pembelajaran yang maksimal. Nah, ini perlu dilakukan dengan adanya perubahan paradigma. Kalau dulu kita pakai sistem stimulus respon untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pakai stimulus yang kita buat supaya murid mau melakukan tindakan kita. Kemudian kita lanjut, nah ini dia perbandingan apa sih stimulus respon dan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon yang biasanya kita terapkan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar atau benar? Yang selama ini. Nah, kemudian yang diharapkan sesungguhnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak melulu tentang kita, tapi kita juga harus mau mengerti pandangan orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol ada hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Okay. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita membujuk anak melakukan sesuatu gagal, kemudian kita memaksanya. Padahal sebenarnya yang sebaiknya kita lakukan adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon ada model pemikirannya menang kalah. Pokoknya aku ya kudu menang. Pokoknya pemikiranku harus dipakai. Nah, betul Pak. Nah, betul. Pokoknya gue kudu main aku. Padahal ada pilihan lain yang sebaiknya kita terapkan, yaitu win-win solution atau berpikir menang-menang. Podo penae, podo untung. Baik Bapak Ibu semuanya. Ini pasti duduk sudah lama capek. Yuk kita berdiri dulu sebentar. Angkat tangan kanannya. Dibayangkan di atas langit sana ada sesuatu yang sangat kita inginkan. Jenengan jiko pun jiko Anda sangat khawatir bahwa sesuatu yang Anda sangat inginkan ini adalah akan diambil orang. Wah, ini. Cek. Anda tarik ke bawah. Ditekel.
nanti yang Anda sangat inginkan ini, wes neng jero tangan, tetapi saya ingin, pokoknya punyamu itu tak ambil. Apa yang Anda akan lakukan? Coba. Ini adalah harta yang sangat Anda inginkan sekali banget. Nget. Tapi saya juga menginginkannya. Saya seorang miliarder. Saya punya 10 miliar untuk Anda. Apakah Anda akan melepaskannya untuk saya? Kakak akan melepaskannya untuk 10 miliar. Kira-kira bagaimana dengan Bu Happy? Akan melepaskannya atau tidak? Tergantung pribon. Kalau Kak Igun gimana? Itu sesuatu yang sangat Anda inginkan. Saya sangat menginginkannya. Terus saya kasih uang 10 miliar. Jangan kasih atau tidak? Tidak, saya terima. Tidak. Oke, monggo silakan duduk kembali. Ayo kita kembali ke pembahasan. Disinilah bagaimana kita akan mewujudkan budaya positif ini adalah kita ibaratkan mewujudkan budaya positif, mewujudkan pendidikan yang merdeka, mewujudkan murid yang outputnya memiliki enggak cuma pinter aja, tetapi berkarakter kuat, cerdas. Enggak cuma iso mikir, tetapi iso ngakoni. Nah, itu diperlukan sesuatu yang konsisten untuk menjaganya. Di sini kita menyebutnya sebagai disiplin. Ya, disiplin menjaga, konsisten melaksanakannya. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin tinggi dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia harapkan. Di sini disiplin yang kita harapkan adalah disiplin dalam menyadari potensi diri dan mengembangkannya menuju sebuah tujuan. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini dia. Disiplinnya menjadi disiplin keras, tidak fleksibel. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, ini tadi kita dalam mewujudkan budaya positif ini ada suatu motivasi yang perlu kita miliki. Seperti tadi kita melakukan gerakan menggerak. Nah, motivasinya apa saja? Kita lihat. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ini adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Jadi untuk membangun budaya positif diperlukan konsistensi dalam melakukan segala upaya tindakan yang mendukung. Perlu disiplin diri yang teguh dan perlu motivasi yang benar. Motivasi yang benar yang seperti apa? Motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Kenapa demikian? Motivasi yang berasal dari dirinya sendiri itu akan bertahan lebih lama daripada motivasi yang berasal dari luar dirinya untuk menghindari hukuman dan hadiah. Nah, ini dia. Dari tadi kita menyebut tentang merdeka belajar, guru merdeka, murid merdeka. Apa itu merdeka? Yang diharapkan terjadi di pendidikan Indonesia, yaitu
Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam membuat perintah sendiri. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, inti dari semuanya berawal di kelas dulu. Ya, berawal untuk mengenalkannya kita mulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang stabil. Kemudian kita naik satu level ke membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Kita nanti akan bahas. Kemudian membuat lingkungan positif, baru terciptalah budaya positif. Lingkungan positif seperti apa? Lingkungan positif adalah lingkungan yang mendukung terciptanya pembelajaran yang merdeka. Ya. Pembelajaran yang membangkitkan keinginan bagi diri siswa untuk mengembangkan potensinya. Lingkungan positif ini bisa dari non-fisik, yaitu hubungan antara guru dengan murid, hubungan murid dengan murid, dan lingkungan fisik bisa kondisi sekolahnya, kondisi kelasnya, kondisi lingkungannya harus dijaga agar semuanya bisa berjalan dengan baik, mewujudkan budaya yang positif. Nah, kita akan bahas apa itu keyakinan kelas, hukuman dan pengajaran. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa peraturan kelas aja nggak cukup? Mengapa harus keyakinan kelas di sini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Pak Sarno? Kenapa Pak Sarno menggunakan helm kalau pakai sepeda motor? Demi keselamatan. Demi keselamatan. Mematuhi perintah dari lalu lintas. Mematuhi perintah lalu lintas. Jadi bukan karena takut ditilang nih Bapak Anjir. Loro-lorone. Ya bikin selamat, ya menghindari hukuman. Ya. Kita kembali untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ketika kita sadar menggunakan helm itu untuk keselamatan kita, itu akan lebih awet kita lakukan daripada kita takut ditilang. Ya. Kalau kita takut ditilang, aku lewatnya jalan tipes, ora masalah aku helm. Nah, berbeda kalau ini demi keselamatan. Di jalan tikus pun bisa terjadi kecelakaan. Saya harus pakai helm itu. Inilah yang disebut sebagai keyakinan atau nilai baik yang harus kita kembangkan. Yang saat ini masih belum terlalu kita laksanakan. Kita selama ini masih melaksanakan sekedar menghindari hukuman saja. Kita lanjut kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sudah kita aktif dalam pembelajaran dan Nah, sebelah kiri, sebelah kanan di sebelah sana ini adalah wujud dari peraturan kelas, tindakan yang harus kita lakukan. Sedangkan di sebelah sini adalah wujud dari keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini dia. Inilah wujud. Kalau contoh kita dalam kehidupan nyata, di sebelah kanan sana adalah wujud dari peraturan. Kemudian nilai atau kebajikan atau keyakinan yang diharapkan muncul dari tindakan tersebut adalah yang ada di sebelah kiri ini. Nah, seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok dihukum piye iki maksudnya? Karena hukum ya hukuman bukan penghargaan. Coba kita paham bersama. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya gimana?
Pengaruh jangka pendeknya kita melakukan sesuatu ini kembali ke stimulus respon. Ketika kita memberikan penghargaan, jangka pendeknya yaitu tadi kita akan nurut selama kita memberikan stimulus yang baik-baik. Tapi ketika stimulus ini dihentikan, anak-anak akan juga berhenti berbuat baik. Kemudian penghargaan dapat menghukum. Kok bisa penghargaan dapat menghukum? Apa yang kita berikan kepada murid, kita memberi pujian, kita memberi, misalnya kalau kelas bawah bintang yang banyak, ternyata ini bisa menimbulkan rasa iri. Nah, tidak kita sadari, kita hanya memberi stimulus yang baik-baik, tapi ini memberikan rasa iri pada yang lain. Yang akibatnya justru anak yang bintangnya banyak ini terkadang malah jadi dijauhi teman-temannya. Itu karena temannya yang lain marry, ini jadi dijauhi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ada studi, 2 buah studi. Anak-anak yang mengerjakan tes dengan diberikan penghargaan yang baik, nilai yang banyak atau hadiah material, dan anak yang mengerjakan tes tanpa pemberian hadiah. Ketika ini anak yang satu yang kelas A yang selalu diberi hadiah ini, mereka selalu mendapatkan nilai yang baik saat diberi hadiah. Sedangkan ini yang kelas B ini nggak pernah diberi hadiah. Yang baik ya baik, yang sedang ya sedang, yang jelek ya jelek. Ketika penghargaan dihentikan, kelas A ini tadi cenderung melakukan banyak kesalahan. Karena apa? Sudah tidak fokus lagi pada apa yang diteskan, tetapi selama hadiahnya ngapain? Sedangkan yang di sini karena dia terbiasa tidak mendapatkan penghargaan, dia terbiasa mengerjakan sesuai kemampuannya sendiri. Ketidaktepatannya lebih banyak ketika diberi penghargaan daripada tidak. Kemudian penghargaan tidak efektif. Terkadang penghargaan kita itu hanya simbolik aja, tidak memberikan motivasi yang lebih untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah ini tadi penghargaan merusak hubungan itu tadi. Nah salah satunya tadi karena yang satu terlalu baik, temannya jadi marry. Ini merusak hubungan antar teman. Kita lanjut. Nah ini adalah contoh tindakan guru. Tindakan guru tentang pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Nah, ini dia. Akan lebih baik jika dalam menangani kondisi permasalahan di dalam kita mewujudkan budaya positif. Terkadang ada suatu kendala. Misalnya tadi kita harus melakukannya harus pakai stimulus respon. Ketika stimulus dihentikan, anak-anak nggak mau lagi berbuat baik. Kemudian secara naluriah anak-anak melakukan suatu kesalahan. Kemudian kita memberikan hukuman. Nah, sebenarnya untuk menciptakan suasana budaya yang positif bukan dengan hukuman, melainkan kita memberi konsekuensi terhadap tindakannya. Tidak sekedar menghukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan demikian bisa memperbaiki hubungannya dan kembali menciptakan lingkungan dan budaya yang positif. Nah, ini selanjutnya adalah dalam melakukan semua tindakan ada motivasi yang mendasari tindakan. Nah, ini untuk materi kebutuhan dasar manusia dan selanjutnya akan kembali disampaikan oleh Ibu Agustin Arustiana. Saya silakan dibuka waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, akan kami lanjutkan, masih ada beberapa slide lagi mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita mengakhiri sekedar saya ingin mereview. Kita ada 2 materi hari ini. Yang pertama dasar-dasar pemikiran. Yang pertama tadi menuntun bukan menuntut.
Kemudian anak itu bukan tabula rasa, tetapi dia lahir dengan kodrat bawaannya dan harus dituntun sesuai kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Kemudian untuk menciptakan pendidikan itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita guru, bertindak sebagai seorang petani, seperti seorang petani, bahwa kita harus berusaha mengetahui apa yang dimiliki oleh anak dan mengembangkannya sesuai bakatnya masing-masing, tidak menuntut tetapi menuntun. Dan untuk menciptakannya kita juga harus menciptakan suasana atau lingkungan yang mendukung, yang kita sebut sebagai budaya atau ekosistem pendidikan yang positif. Nah, ekosistem pendidikan yang positif itu harus kita lakukan secara kontinu, konsisten, disiplin diri yang kuat. Dalam melakukan segala sesuatu kita harus memiliki motivasi dalam berbuat. Motivasinya ada untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan dasar, yang mendasari motivasi kita. Ini kita gunakan untuk mendidik murid kita agar tercipta pembelajaran yang terjadi 2 arah. Kita mengetahui keinginan murid, kita mengembangkan potensi mereka. Kemudian dengan berjalannya kita melakukan tugas kita, terkadang ada yang melakukan kesalahan. Yang sebaiknya kita lakukan adalah yang pertama, meyakinkan, memastikan keyakinan kelas. Kemudian kita lakukan restitusi, bukan menghukum tapi menciptakan kesadaran diri kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Demikian ringkasan materi yang dapat kami berikan pada hari ini. Mohon Bu Arum dapat menutup. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Acara demi acara telah kita lewati dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Marilah, banyak kekurangan dari kita semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih Bapak banyak telah meluangkan waktu untuk kami. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.